Pabrik pembuatan obat di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan pemukiman dan pasar membuat warga panik. Kematian satpam yang ditemukan tewas terborgol di Waduk Jatiluhur belum terungkap. Polisi telah memeriksa belasan orang saksi dan menganalisis rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Iran mengklaim menembak jatuh drone Amerika Serikat di wilayahnya. Militer Iran mengancam akan terus menyerang pihak-pihak yang menyerang wilayahnya. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara. Hari ini di hari Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Putri Oktavia. Ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan, Saudara. Di antaranya adalah tadi yang sudah disebutkan dalam headline dan juga nanti akan ada berita soal bagaimana antrean panjang di SPBU. Masih. Adisti dan juga Saudara di beberapa wilayah sebetulnya. Nah, ini yang diharapkan akan segera diatasi, terutama juga bagaimana stok ya untuk masyarakat yang saat ini juga diharapkan tidak ada antrean lagi ataupun juga terjadi kelangkaan. Nah, itu tadi menjadi sorotan kita di Sapa Indonesia Pagi di hari ini, Saudara. Tapi sebelum sampai ke sana, kita ke informasi pertama dulu dari peristiwa kebakaran, Saudara. Sebuah mobil sedan ludes terbakar di Jalan Kejaksaan Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Selasa malam. Kobaran api yang membesar dengan cepat diduga dipicu korsleting pada bagian mesin. Api dengan cepat menghanguskan seluruh badan mobil sedan. Api yang berasal dari bagian mesin terus membesar dan merambat ke seluruh area kendaraan. Pengemudi sedan selamat dan berhasil keluar menyelamatkan diri sebelum api membesar. 4 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur langsung menuju ke lokasi untuk memadamkan api. Kenapa kita membutuhkan tambahan unit lagi tadi? Karena BBM dari unit yang terbakar ini sudah banyak yang tercecer. Jadi agak cukup sulit dan berdekatan juga dengan toko sebelah. Untuk mengantisipasi, kami minta bantuan lagi tadi dari unit yang terdekat seperti itu. Dengan waktu yang tidak cukup lama, api padam. Dugaan sementara belum dapat kita informasikan. Cuma tadi dapat dari informasi dari ECC terjadi Giant 5 roda 4. Jadi dalam waktu di bawah 15 menit kami sudah semua di lokasi. Berikutnya, Saudara, sebuah ruangan di pabrik pembuatan obat di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan permukiman dan pasar membuat warga panik. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api menjalar dari ruang engineering ke ruang atau gudang penyimpanan botol yang berada di dalam pabrik. Lokasi kebakaran yang berada di belakang deretan toko dan berdekatan dengan pemukiman serta pasar membuat sejumlah warga panik. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran dan tidak ada korban jiwa karena saat insiden terjadi, pabrik dalam keadaan tutup. Sementara warga sempat mendengar beberapa kali suara ledakan. Suara ledakan di situ, Bang. Suara ledakan di belakang. Cuman nggak tahu itu kayaknya gas-gas apa itu. Awalnya tadi gimana yang Abang tahu? Asap doang, asap hitam tebel itu. Terus nggak lama merah, gede api. Ini yang kebakar apa, Pak? Pabrik obat ini kayaknya belakang. Nggak tahu pasti kita.
Itu kejadian pabrik udah tutup atau buka, Bang? Udah tutup, soalnya udah jam 7-an tadi kalau nggak salah tuh. Peristiwa kebakaran lainnya, Saudara, 5 ruko di Pasar Ngemplak, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur terbakar. Diduga api muncul dari perangkat pendingin yang mengalami korsleting. Saat kejadian, seluruh ruko dalam keadaan kosong karena para pemilik sudah pulang setelah berdagang. Dari keterangan petugas pasar yang berpatroli, api ini muncul dari ruko yang berada di tengah dan diduga akibat korsleting dari perangkat pendingin. Api pun dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 3 mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Toko Lai kebakaran. Sementara di Lampung, 3 rumah toko atau ruko bengkel dan elektronik di Kedaton, Bandar Lampung habis terbakar. Api diduga berasal dari korsleting. Bahan bangunan serta peralatan bengkel dan juga elektronik yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Petugas damkar mengerahkan 11 unit mobil pemadam, 45 personil, dan menghabiskan 15 tangki air untuk menghentikan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian diduga mencapai ratusan juta rupiah. Toko Lai kebakaran. Saudara, kebakaran lahan melanda Kabupaten Gunung Kidul. 1 hektar kawasan hutan Belondo di Kapanewon, Palian hangus dilalap api. Kobaran api dan asap tebal membumbung dari hutan Belondo, Palian, Gunung Kidul. Kondisi daun kering dan angin kencang membuat api merambat menghanguskan hampir 1 hektar lahan. Meski terkendala medan perbukitan terjal dan semak belukar, 2 unit mobil damkar Gunung Kidul Yogyakarta berhasil memadamkan api dalam waktu 20 menit. Katanya butuh Jembar. Kabel listrik di Jalan Cinere, Depok, Jawa Barat, Saudara, terbakar. Warga bilang kebakaran menimbulkan beberapa kali suara ledakan. Munculnya suara ledakan membuat warga sempat panik. Api pertama kali muncul di area pepohonan kering dan tanaman hias yang berada di median Jalan Cinere Raya. Hingga siang, aliran listrik di kawasan Jalan Cinere Raya masih padam sementara untuk perbaikan jaringan dan memastikan kondisi tetap aman. Ranting kering ya Mas ya, nempel ke kabel listrik itu. Kalau sekarang masih padam atau gimana? Untuk sekarang sekitar sini saja yang padam, yang terganggu aja. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. LRT Jabodebek mengalami gangguan listrik saat memasuki stasiun Cawang, Jakarta Timur. Penumpang dievakuasi melalui pinggir rel. Perjalanan LRT mendadak berhenti saat memasuki stasiun Cawang, Jakarta Timur karena listrik padam. Penumpang yang terjebak dalam kondisi gelap di dalam kereta terpaksa diturunkan lewat pinggir rel. Sempat terjadi penumpukan penumpang karena gangguan terjadi di jam pulang kantor. Belum diketahui penyebab gangguan LRT. Diduga akibat korsleting listrik dan patahnya besi pemutar, wahana biang lala di Pasar Malam Lapangan Karangendah, Kabupaten Lampung Tengah mendadak berhenti. Belasan pengunjung terjebak di ketinggian selama hampir 2 jam sebelum akhirnya berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran dalam keadaan selamat. Niat hati bersenang-senang melepas penat, apa daya musibah tak dapat ditolak. Wahana biang lala mendadak berhenti berputar
Kepanikan pun menyelimuti pengunjung pasar malam di lapangan Karangendah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Para pengunjung terjebak di wahana biang lala selama hampir 2 jam. Kejadian ini langsung dilaporkan ke petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah yang langsung datang ke lokasi pasar malam untuk melakukan evakuasi. Evakuasi berlangsung dramatis saat petugas damkar bersama personel PLN dan kru wahana permainan menurunkan pengunjung satu persatu dari biang lala menggunakan tangga. Kebetulan kita memang membawa mobil damkar. Kemudian mobil damkar itu memang tinggi, kemudian dibantu dengan pihak dari PLN dan dari kru wahana sendiri. Jadi itu kita pakai tangganya PLN, kemudian anggota saya yang menyelamatkan para awak yang ada di tempat. Ada berapa? Diperkirakan belasan orang. Yang jelas sekitar di atas 12 orang. Alhamdulillah selamat dan tidak ada yang korban. Menurut petugas, gangguan pada biang lala disebabkan korsleting listrik yang membuat mesin biang lala berhenti beroperasi, ditambah patahnya besi pemutar wahana. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, kematian satpam yang ditemukan tewas terborgol di Waduk Jatiluhur belum terungkap. Polisi telah memeriksa ada belasan orang saksi dan menganalisis rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Informasi lengkapnya hadir usai jeda. Saudara, polisi masih mendalami kasus kematian tragis seorang satpam yang ditemukan tewas terborgol di Waduk Jatiluhur. Polisi telah memeriksa ada belasan saksi dan menganalisis rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan menegaskan pihaknya telah memeriksa 11 orang saksi guna mengumpulkan informasi sebelum dan sesudah kejadian. Selain itu, sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi juga telah diamankan untuk dianalisis lebih lanjut. Ada sudah kurang lebih 11 saksi yang sudah diperiksa oleh Polres Purwakarta, ya, di mana di sini tujuannya untuk mencari keterangan-keterangan pada saat sebelum kejadian dan juga pasca kejadian. Kita juga sudah mendapatkan beberapa rekaman CCTV yang sudah kita lakukan pemeriksaan, dan rekan-rekan sekalian, kami butuh waktu untuk bisa mengungkap kasus kejadian ini. Polisi belum menetapkan tersangka usai memeriksa 15 saksi dalam kasus satpam yang tewas tenggelam dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Mereka yang diperiksa mulai dari orang terdekat korban hingga orang-orang yang sempat berkomunikasi dengan korban. Selain itu, polisi juga masih menganalisa hasil otopsi korban. Fakta baru, korban diketahui memiliki masalah keuangan atau hutang piutang. Terhadap 15 saksi untuk sementara, kemudian hasil otopsi turun hari ini, nanti akan kami analisa oleh penyidik. Untuk terkait, ya, kita juga sudah melakukan hipotesa atau beberapa kemungkinan, sudah banyak kemungkinan yang kita kumpulkan, itu untuk kami dalami lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang ada di korban. Demikian. Sementara untuk yang di sosial media itu belum ada, ya, kita belum ada mengamankan dari pelaku yang ada di Waduk Jatiluhur. Itu sementara belum kita, ya, siap. Kasus ini menarik perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy mendatangi Mapolres Purwakarta untuk memberikan dukungan terhadap kepolisian dalam pengungkapan kasus ini. Deddy juga meminta pengelola Waduk Jatiluhur untuk meningkatkan sistem keamanan di objek vital nasional Waduk Jatiluhur dan lainnya. Dengan Pak Kasat Serse untuk menanyakan perkembangan, dan selanjutnya juga kita meminta agar kasus ini segera terungkap pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban, karena ini menyangkut rasa amannya masyarakat di Jawa Barat.
Sebelumnya, seorang satpam yang berjaga malam di objek vital Bendung Jatiluhur, Purwakarta ditemukan tewas tenggelam dengan kondisi tangan terborgol. Sebelum ditemukan tewas, korban diduga sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk. Korban kemudian dilaporkan hilang kontak pada pukul 3 Jumat dini hari. Rekan korban bersama kepala satpam kemudian mencari di sejumlah titik di kawasan waduk. Korban baru ditemukan pada Jumat siang dalam kondisi meninggal dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi kriminal lain, saudara. Warga ramai-ramai mengejar pelaku curanmor di wilayah Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku lolos dan membawa kabur sebuah sepeda motor milik warga. Sejumlah warga mendadak keluar rumah ikut mengejar pelaku curanmor di Jalan Kemanggisan Ilir, Gang 3, Palmerah, Jakarta Barat. Motor tersebut milik seorang rekan yang sedang bertamu di salah satu rumah warga. Warga menduga pelaku berjumlah 2 orang dan telah melaporkan aksi curanmor ini ke polisi. Kita teriak-teriak maling, terus warga semua pada keluar, tapi sayangnya nggak kekejar karena malingnya udah kenceng banget. Itu pas motor di luar, posisi rumah pintu ditutup? Pintu ditutup, tapi yang pintu luar itu ketutup, yang pintu dalam setengah kebuka. Pelaku ada berapa orang, Kak? Pelaku ada 2, jadi yang satu itu pelakunya bawa motor, yang satunya itu lagi nunggu. 2 perampok bersenjata api menyasar minimarket di Majalengka, Jawa Barat. Pelaku menodongkan senjata api dan melukai karyawan. Kedua pelaku perampokan menodongkan senjata api dan melukai kedua karyawan minimarket. Mereka meminta karyawan untuk mengambil uang di brankas. Akibat perampokan, uang 7 juta rupiah yang disimpan di dalam brankas raib. Sementara karyawan minimarket yang terluka mendapat perawatan di rumah sakit. Di bagian pelaku ke dalam langsung nodongin pistol, nembak ke area kasir 1 kali, nggak kena keserempet sama temannya ini peluru. Ya, peluru. Terus yang parahnya namanya si Gilang, Pak. Dia tembak di bagian kaki. 2 pendaki yang sempat tersesat di Gunung Egon, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ditemukan dalam kondisi lemas. Kedua pendaki sebelumnya naik ke puncak Gunung Egon untuk menikmati pemandangan alam. Namun saat hendak turun ke pos 1, mereka tersesat karena kondisi gelap dan terbatasnya jarak pandang. Keduanya ditemukan dalam kondisi lemas dan dievakuasi ke titik awal pendakian. Ketemu. Sudah yang kita dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju ke pos Gunung Egon yang terdekat untuk dilaksanakan pemeriksaan medis. Pengadilan Negeri Batam Kepulauan Riau meresmikan gedung arsip baru dan musola Baitul Salihin Selasa 28 Juli 2026 di kantor Pengadilan Negeri Batam. Kehadiran 2 fasilitas tersebut menjadi upaya memperkuat tata kelola administrasi, peningkatan kualitas pelayanan peradilan, dan integritas. Peresmian ini langsung dihadiri oleh Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Sobandi, Ketua PN Batam, Wali Kota Batam, hingga jajaran Forkopimda Kota Batam. Gedung arsip dibangun melalui hibah dari pemerintah Kota Batam sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan sarana peradilan. Sementara itu, musola Baitul Solihin dibangun secara swadaya oleh keluarga besar PN Batam dengan diberi nama sesuai Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Baitul Solihin sebagai bentuk penghormatan. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Sobandi menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Batam atas dukungan pembangunan gedung arsip melalui hibah daerah.
Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Batam telah menerima hibah dari pemerintah Kota Batam, yaitu gedung arsip. Ya. Jadi Mahkamah Agung menerima dengan baik dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Batam karena gedung arsip itu sangat vital untuk mendukung kinerja dan performa dari pengadilan. Karena produk-produk pengadilan itu sekarang masih berbentuk hard copy, putusan, berita acara. Nah, kemudian memang Mahkamah Agung sedang merencanakan digitalisasi arsip. Tapi kita memang terkendala dengan anggaran, ya, sarana prasarananya. Kita butuh server, butuh storage, gitu kan. Tapi ke depan Mahkamah Agung akan mewujudkan digitalisasi administrasi dan teknis perkara, termasuk gedung arsip. Ketua Pengadilan Negeri Batam Tiwik bilang, gedung arsip bukan sekedar penambahan fasilitas fisik, melainkan investasi penting untuk menjaga kepastian hukum melalui pengelolaan dokumen perkara yang tertib dan profesional. Arsip perkara merupakan aset negara yang memiliki nilai hukum administratif sekaligus historis, sehingga harus dikelola dengan baik. Bisa bermanfaat untuk penyimpanan arsip-arsip, yaitu ya sebelumnya memang arsip di Pengadilan Negeri Batam itu kalau mau tahu sampai bertumpuk-tumpuk di lantai-lantai ya. Dan alhamdulillah dengan diberinya hibah dari Pemkor bisa pindah di gedung yang baru seperti yang tadi kita saksikan, sama arsip-arsipnya sudah tertata dengan alhamdulillah dengan baik ya. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya juga bisa lebih nyaman ya dengan kondisi yang sudah tersedia ya. Mudah-mudahan nanti dari Pak Kapua juga bisa memberikan fasilitas anggaran. Selain memperkuat sistem administrasi, Mushola Baitul Sholihin juga sebagai sarana pembinaan spiritual bagi aparatur peradilan. Riki Ramadoni, Kompas TV Batam, Kepulauan Riau. Saudara, di tengah pengusutan sebab kematian pria bernama Sutrimo yang ditemukan meninggal di klinik di Jakarta Selatan, keluarga korban di Banyumas, Jawa Tengah membenarkan Sutrimo sudah puluhan tahun bekerja di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah membenarkan anggota keluarganya bekerja di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di Jakarta. Terkait kematian korban, keluarga menjelaskan korban menderita penyakit diabetes. Salah satu anggota keluarga menjelaskan Sutrimo sudah puluhan tahun bekerja di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Keluarga telah ikhlas atas meninggalnya korban lantaran korban juga mengidap diabetes. Kamis lalu, jenazah almarhum Sutrimo telah dimakamkan di TPU Desa Ulahar, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Sebelumnya Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di sebuah bangunan klinik di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban dinyatakan meninggal saat tiba di rumah sakit. Saudara Sutrimo yang menjadi korban di Jakarta itu benar bekerja di rumahnya Bapak Febri Ardiansyah, Jampitsus. Nah, bekerja sebagai apa juga saya kurang tahu dia, tapi sudah cukup lama puluhan tahun di rumahnya Pak Febri Ardiansyah. Keluarga itu tidak akan menuntut apapun dan sudah ikhlas, mohon didoakan saja. Sutrimo itu mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus kronis. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan atas kematian seorang pria bernama Sutrimo di sebuah bekas klinik kecantikan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hari Senin. Tim Inafis Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslapor Polri mendatangi lokasi penemuan jasad Sutrimo. Polisi belum menjelaskan apa saja temuan dalam olah TKP lanjutan ini.
Pada olah TKP sebelumnya, polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya sebuah bantal berwarna biru, botol plastik, sampel sisa makanan dan minuman, serta 1 unit sepeda motor. Apa aja Bang dibawa Bang? Sama humas ya, sama tiker itu apaan Bang? Maaf, sama humas ya nanti Pak. Penyidik tim 9 Kejaksaan Agung memeriksa 7 saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kata Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna, 7 orang yang diperiksa penyidik dari tim 9 terdiri dari 3 saksi pihak swasta, yakni WF, BM, dan H, serta 4 saksi dari penyidik kepolisian. Anang bilang tim penyidik masih melakukan pendalaman kasus dengan memeriksa saksi-saksi untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ex-Jampitsus. Kejaksaan Agung melalui tim penyidik tim 9 telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi terkait seprindik perkara TPPU yang melibatkan tersangka saudara FA. Adapun ke-7 orang saksi tersebut berdasarkan informasi dari penyidik telah hadir semua dan memenuhi panggilan penyidik. Di mana terdiri dari 3 orang pihak swasta dengan inisial WF, BM, dan H, serta 4 orang dari pihak penyidik kepolisian. Dan sampai saat ini, tim penyidik masih melakukan pendalaman pemeriksaan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud dan belum melakukan tindakan hukum lainnya. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Polisi lakukan autopsi jenazah KD, terduga pencuri ayam yang meninggal dunia akibat diamuk massa. Autopsi dilakukan di makam Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali, tempat korban KD dimakamkan pada Sabtu lalu. Autopsi dilakukan oleh tim dari Polres Tabanan dengan menurunkan tim Inafis dan perbantuan dari tim forensik RSUP Profesor Ngurah Denpasar, Bali. Autopsi dilakukan untuk memastikan penyebab kematian korban KD. Autopsi berlangsung sekitar 3 jam dan sempat tertunda karena keluarga korban pada awalnya menolak dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah. Ada penundaan karena awalnya dari pihak keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Awalnya menolak? Ya, kami sampaikan secara persuasif juga melalui kepala desa di Sidatapa ini, akhirnya beliau berkenan membantu mengkomunikasikan dengan pihak keluarga. Yang juga menjadi sorotan, saudara, antrean bahan bakar minyak terjadi di sejumlah SPBU di Pontianak. Warga mengeluhkan antrean yang memakan waktu hingga 1 jam. Antrean BBM di sejumlah SPBU di Pontianak terjadi dalam 3 hari terakhir. Pengendara harus antre sekitar 1 jam atau bahkan lebih. Pengendara yang sudah antre pun kerap kehabisan BBM. Warga berharap distribusi BBM kembali normal agar tidak mengganggu aktivitas. 1 jam. 1 jam. Dapatnya berapa liter, Bu? 3,5. 3,5. Masih ada. Terus Ibu nih kenapa ngantri? Apa karena takut nggak ada bensin atau apa, Bu? Enggak sih, pulang besok kita mau kerja mutar-mutar. Jadi takut kehabisan. Oh gitu. Terus Bu, apa harapan Ibu nih, Bu, untuk kondisi kayak gini? Dipercepat ya pengiriman SPBM-nya BBM-nya supaya nggak ngantri-ngantri lagi. Antrean panjang kendaraan juga terjadi di SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar. Truk mengantre 4 jam demi mendapatkan solar. Kelangkaan bahan bakar solar sudah berlangsung beberapa hari terakhir. Sopir truk khawatir keterlambatan distribusi akan merusak kualitas komoditas jagung yang dibawanya. Sopir berharap pasokan solar kembali normal agar proses pengiriman barang antar daerah tidak terganggu. Ada 4 jam ini. 4 jam gini? Iya. Terus bagaimana memang dengan solar, Pak? Apa memang susah kita dapat atau bagaimana? Susah memang tidak apa, Pak. Nggak tahu ini bagaimana susah sekali solar. Sudah berapa hari ini begini terus. Antri terus Pak? Iya, mulai juga Makassar juga jadi konten juga begitu juga. Di mana-mana, Pak. Kamu, Pak, kalau lama baru dapat solar toh? Iya. Karena barang basah toh? Iya.
BRI menegaskan komitmennya mendukung program kredit usaha rakyat atau KUR perumahan yang digagas pemerintah. Melalui program ini, BRI siap memperluas akses masyarakat untuk memiliki hunian dengan skema pembiayaan yang terjangkau. Direksi BRI menggelar rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait, Kepala BP Tapera, serta sejumlah stakeholder untuk mematangkan persiapan akad massal KUR perumahan yang akan digelar di Batang, Jawa Tengah. Direktur Consumer Banking BRI, Aris Hartanto, menegaskan BRI berkomitmen mendukung program pemerintah melalui penguatan ekosistem perumahan agar semakin banyak masyarakat dapat memiliki rumah dengan pembiayaan yang terjangkau. Insya Allah kita akan menyalurkan sebesar 880 miliar total untuk minimal ya. Total untuk 7.100 penerima ya di KPP perumahan ini. Komitmennya pertama kita mensupport program pemerintah ya, yaitu KPP perumahan ini adalah program dari pemerintahan Presiden Prabowo untuk bisa menjalankan ekosistem perumahan dengan dengan bunga yang sangat terjangkau tadi ya. Dan ini juga mensupport ekosistem perumahan karena tidak hanya dari sisi supply tapi juga dari sisi demand juga. Seperti itu. Tadi dijelaskan Pak Menteri juga kan bahwa untuk dari sisi demand itu ada 100 juta ke bawah tidak memakai agunan dan lain-lain. Jadi intinya kita mensupport program pemerintah ini untuk bisa mendapatkan perumahan yang lebih baik. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyampaikan akad massal pada 30 Juli di Batang akan mencakup 62.000 unit rumah. Bersama BRI, penyaluran KPP mencapai 880 miliar rupiah untuk 7.100 penerima dan menjadi penyaluran terbesar dalam program ini. Nah, jadi dan yang paling tinggi 50% lebih dari yang sudah terserap ada dengan Bank BRI. Makanya kami membuat kolaborasi Kementerian Perumahan, Tapera, dan BRI. Jadi tadi kami sudah mengecek semua persiapan, ya. Saya sudah cek Pak Heru, sudah siap ya, 62.000 rumah ya. 62.000 rumah udah dicek by name by address, banknya juga jelas, alamatnya juga jelas. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau, sekaligus mendukung target pemerintah dalam pengembangan ekosistem perumahan. Zevanya Situmea, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta. Usai jeda Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi Iran mengklaim menembak jatuh drone Amerika Serikat di wilayahnya. Militer Iran mengancam akan terus menyerang pihak-pihak yang menyerang wilayahnya. Sapa Indonesia Pagi kembali untuk Anda Saudara. Iran merilis video rekaman drone yang ditembak jatuh di wilayahnya. Militer Iran mengancam akan terus menyerang pihak-pihak yang menyerang wilayahnya. Media Irak dan stasiun penyiaran internasional melaporkan sebuah drone AS ditembak jatuh. Pesawat tak berawak itu jatuh ke kompleks perumahan di Provinsi Anbar bagian barat. Sebelumnya, Iran juga merilis rekaman serangan yang ditujukan kepada Amerika Serikat. Militer Iran mengaku akan terus melakukan serangan balik kepada pihak-pihak yang bersekutu dengan AS. Pasukan Amerika Serikat terus menerapkan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Pusat Komando Militer Amerika menyatakan baru-baru ini telah menjegat kapal-kapal tanker yang melanggar blokade laut. Rekaman yang dirilis Pusat Komando Militer Amerika CENTCOM memperlihatkan pasukan Amerika menaiki sebuah kapal tanker berbendera Komoro. CENTCOM juga memperlihatkan gambar yang menunjukkan serangan yang melumpuhkan kapal tanker berbendera Mozambik. CENTCOM menjelaskan operasi militer ini dilakukan akhir pekan kemarin di wilayah perairan di Teluk Oman dan Laut Arab. CENTCOM menyatakan hingga 25 Juli telah mengalihkan 12 kapal yang mencoba melanggar blokade laut, melumpuhkan 2 kapal yang melanggar blokade, serta menaiki 2 kapal untuk diperiksa.
Pasukan pertahanan Israel klaim menghancurkan terowongan Hamas di jalur Gaza. IDF menyebut serangan tersebut bagian dari operasi berkelanjutan untuk melumpuhkan jaringan bawah tanah Hamas. Rekaman yang dirilis pasukan pertahanan Israel menunjukkan serangan udara yang diklaim menyasar terowongan Hamas. IDF, pasukan militernya menyerang terowongan bawah tanah yang terletak di wilayah Gaza Utara. Awal Juli ini, Menteri Pertahanan Israel menyebut militer Israel telah menghancurkan 83% jaringan terowongan Hamas di jalur Gaza yang saat ini di bawah kendali IDF. Berikutnya, Saudara, kantor berita Iran merilis kondisi Selat Hormuz Senin waktu setempat. Kapal-kapal berbaris menunggu izin dari Iran untuk melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan Teheran dan Muscat telah mengadakan serangkaian pembicaraan teknis mengenai keamanan pelayaran kapal melalui Selat Hormuz. Iran menegaskan belum ada perubahan status navigasi di Selat Hormuz dan penutupan Selat Hormuz masih di bawah kendalinya. Jangan kemana-mana, Saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali usai jeda. Saudara, Harian Kompas menghadirkan wadah bagi anak-anak Indonesia untuk mengembangkan potensi dan ekspresi melalui rangkaian kegiatan Canvas of Dreams National Youth Art Exhibition 2026. Karya kreasi anak-anak dari berbagai daerah turut dipamerkan sebagai ruang apresiasi kreativitas serta keberagaman gagasan anak bangsa. Acara ini pameran karya anak-anak dari 113 kabupaten kota dan 26 provinsi di Indonesia yang sebelumnya telah dikirimkan oleh lebih dari 1.000 peserta. Acara ini dihadiri Mendikdasmen Abdul Mukti. Ajang yang digagas Harian Kompas ini menampilkan karya dalam 5 kategori, yakni lukisan, komik, cerpen, puisi, dan juga video. Kegiatan ini dilaksanakan secara inklusif dengan melibatkan juga karya dari anak-anak disabilitas. Seluruh karya telah melewati proses penilaian oleh Dewan Juri Profesional yang terdiri dari perwakilan Bentara Budaya Jakarta, Majalah Bobo, Penerbit Buku Kompas, serta Departemen Visual Harian Kompas. Karya asli maupun replika dari karya pilihan dipamerkan di Bentara Budaya Art Gallery Jakarta mulai 27 hingga 31 Juli 2026. Selain Mendikdasmen Abdul Mukti, turut hadir di peresmian pameran Canvas of Dreams, yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Menyampaikan terima kasih kepada Kompas yang telah memberikan kepada kalian semua, kita semua, sebuah kesempatan yang sangat penting untuk kalian dapat mengekspresikan gagasan dan mimpi-mimpi kalian, imajinasi hebat dalam berbagai karya yang sudah ditampilkan. Terima kasih pada Kompas. Dan ini merupakan dukungan bagaimana masyarakat memiliki kontribusi penting dalam mengembangkan bakat dan minat anak-anak Indonesia. Canvas of Dream, saya kira nama yang sangat tepat karena setiap anak memang membutuhkan ruang yang luas untuk menggambarkan masa depannya. Jangan sampai ruang itu kita persempit hanya karena keadaan ekonomi keluarganya, tempat tinggalnya, atau karena kondisi fisiknya yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Saya mendapat data dalam kegiatan ini lebih dari 1.000 karya dikirimkan oleh anak-anak dari 113 kabupaten dan kota di 26 provinsi. Pesertanya juga mencakup anak-anak penyandang disabilitas. Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya kunjungi Pangkormar perkuat sinergi TNI Polri.
Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri bersama Pangdam Jaya Letjen Dedi Suryadi mengunjungi markas Komando Korps Marinir di Jakarta. Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya diterima langsung oleh Panglima Korps Marinir Letjen Marinir Endi Supardi beserta jajaran. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat sinergi TNI Polri dalam menjaga stabilitas Jakarta sekaligus mendukung kelancaran berbagai agenda kenegaraan. Pertemuan berlangsung hangat, membahas penguatan koordinasi, kesiapan personel, serta kolaborasi dalam menghadapi berbagai dinamika keamanan di Jakarta. Pangkormar Letjen Marinir Endi Supardi menyatakan kesiapan Korps Marinir untuk mendukung pelaksanaan tugas pengamanan di wilayah Jakarta. Sementara Kapolda Metro Jaya, Komjen Asep Edi Suheri menekankan pentingnya soliditas antar institusi dalam menghadapi dinamika keamanan yang terus berkembang. Informasi tadi sekaligus jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adistila Rasati. Dan saya Putri Oktaviani. Terima kasih. Sampai jumpa.